Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tema 7 sampai tema 4 kita sudah selesai. Sekarang buka tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Buka subtema 1. Halaman berapa, Bu? Manusia dan lingkungan. Halaman 2 dulu. Di sana ada sebuah bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batuandari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisar Baru, Kecamatan Soramulyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kecamatan Kaisar Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Di bawah itu ada 3 kolom. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Di sana ada pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Dalam judul itu tadi, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa? Kesulitan untuk mencari air bersih. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Ya, di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batuandari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Apa penyebab kesulitan mendapatkan air bersih karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Kemudian di daerah Waborobo kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Terus di dataran tinggi itu juga sulit dari jangkauan masyarakat dan juga penduduk. Kemudian lanjut siklus air, halaman 9.
proses penguapan, pengendapan, dan pengambunan. Di sana ada gambar tentang siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau penguapan. Jadi, suara presenter ya. Jadi siklus air ini ada terjadi melalui proses 3, yaitu evaporasi, kemudian presipitasi, dan kondensasi. Evaporasi itu disebut penguapan, presipitasi adalah pengendapan, dan kondensasi adalah penguapan. Kemudian dibaca, ayo Dimas. Selanjutnya apa saja deh? Titik-titik air di awan. Pasti. Jatuh. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Ian, halaman 11. Jason, kemudian duluan. Berry. Itu nama. Berry. Sepertinya kemudian berhenti semut, teriaknya. Teriak sopo? Teriak sopo? Berhenti semut, sopo? Buang atau Berry. Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau mencak kau, macam Berry kedua. Kemudian semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering, kemudian berjalan menuju sumber mata air.
Berry mencatat dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu. Berry buang. Kemudian semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. Kenapa kamu sekali? Bayi-bayi semut di lebah semut sangat kehausan. Air di mata air ini akan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk sering berusaha. Dengar kataku, geram Berry sambil membalik tubuhnya. Aku tak akan lagi memberimu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di situ lagi. Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Ngeyel. Berry beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat biji air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Kemudian pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah ini kuncinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut kunci itu dan terus berjalan. Ceritanya sangat banyak. Yo, sama lagi. Din, baca ya. Keras.
di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkuat struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak ada longsor. Ayo Syah, gimana tuh? Mari. Yuk. Dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kebakaran. Lanjut, Tri. Siklus air tanah adanya, yaitu suruh menulis peristiwa 1, peristiwa 2, dan juga peristiwa 3. Peristiwa pertama dalam siklus air tanah akan di paragraf 1, yaitu proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Kemudian peristiwa kedua yang mana? Peristiwa yang kedua, Cindy. Paragraf 3. Setelah titik hutan-hutan, yaitu tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Kemudian peristiwa yang